Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romario Rianto. Saat ini saya berkuliah pada Bina Nusantara University yang terletak di Malang. Jurusan Entrepreneurship Business Creation atau bisa disebut kewirausahaan. Sekarang berada di semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bisnis model dengan judul video kali ini adalah kesuksesan dan kejatuhan bisnis saluran televisi, kabel, studi kasus Cartoon Network. Untuk pada bagian awal, pada pendahuluan, penjelasan singkat profil studi kasus bisnis Cartoon Network. Cartoon Network didirikan oleh Ted Turner, merupakan pengusaha sukses televisi kabel. Cartoon Network pertama kali mengudara pada tanggal 1 Oktober 1992. Dengan format channel ini mirip dengan saluran televisi kabel yang Ted dirikan sebelumnya bernama CNN. Namun bedanya CNN memberitakan berita dengan format 24 jam secara non-stop. Sedangkan Cartoon Network merupakan saluran kartun dengan format yang sama, yaitu penayangan selama 24 jam non-stop. Alasan selanjutnya Ted mendirikan Cartoon Network adalah dikarenakan Ted memiliki banyak hak guna kartun yang awalnya pada tahun 1956. Warner menjual semua kartunnya, hak cipta kartunnya, dari 1948 dan sebelum tahun itu kepada Looney Tunes. 2 tahun kemudian United Artists membeli Looney Tunes, dan selanjutnya pada tahun 1981 MGM atau Metro Goldwyn Mayer membeli United Artists, dan pada 5 tahun kemudian Ted membeli MGM dan semua hak guna pada kartun tersebut, dan juga Ted membeli Hanna-Barbera beserta koleksi kartunnya, sehingga ia memiliki total 9.000 jam koleksi dari kartun tersebut. Selanjutnya model bisnis Canva, pattern dan employment. Yang pertama kita akan membahas bisnis model Canva pada saat price. Dapat dilihat bisnis model Canva pada slide. Perusahaan Cartoon Network ini price pada tahun 1992 hingga 2004. Diawali dari berdirinya Cartoon Network yang didirikan pada 1992, yang merupakan hasil dari pemikiran brilian dari Ted Turner, yang merupakan pengusaha yang memiliki saluran televisi kabel, yaitu Ted Turner Network Television. Pada tahun 1990, Ted mendirikan CNN sebagai saluran televisi berita yang tayang 24 jam terus-menerus menayangkan berita. Lalu pada tahun 1992, ia mendirikan Cartoon Network yang idenya sama dengan CNN. Latar belakang ia mendirikan adalah ia memiliki acara kartun dari Warner Bros. Yang diproduksi sebelum tahun 1948. Lalu mengapa Cartoon Network naik adalah dikarenakan dari penataan kartun secara kreatif dengan format penayangan secara 24 jam, yang artinya tidak ada hari tanpa kartun. Dan juga dari penjualannya, Ted menjual bersamaan dengan atau menggabungkan dalam suatu paket penjualan dengan jaringan televisi kabel miliknya, yaitu TNT. Selanjutnya, acara kartun yang ditayangkan bukan original yang dibikin oleh Cartoon Network, sehingga Cartoon Network mencoba membuat kartunnya sendiri, tetapi masih belum menghasilkan ulasan yang baik hingga pada acara Cartoon Network yang berjudul What a Cartoon yang mulai mempopuler sehingga menaikkan nama Cartoon Network hingga muncullah acara kartun-kartun yang melonjakkan popularitasnya, sehingga Cartoon Network sudah memiliki identitasnya. Baik, selanjutnya pada bisnis model Canva False. Dapat dilihat memang tidak banyak perbedaannya selain dari customer segments dan customer relations. Untuk yang lainnya memang tidak banyak yang berubah atau tidak berubah.
Lanjut, falls pada tahun 2004 hingga 2010. Pada 2010 adalah titik terendah. Pada awalnya Cartoon Network berjaya dan disukai oleh penonton, terutama penonton anak-anak yang menyukai acara kartun yang ditayangkan selama 24 jam secara non-stop. Lalu pada tahun 2000, Time Warner merger dengan AOL dengan biaya merger terbesar dalam sejarah, yang mengakibatkan perubahan yang cukup besar terhadap Cartoon Network. Yang menjadi masalah di sinilah adalah mengundurkan diri dari Betty Cohen yang merupakan presiden dari Cartoon Network yang berpindah ke AOL, sehingga terjadi perubahan logo terhadap Cartoon Network yang mengakibatkan Cartoon Network kehilangan identitasnya. Selanjutnya adalah rebranding yang mengakibatkan kehilangan identitas tersebut. Dan selanjutnya masalahnya adalah dari acara kartun itu sudah mencapai ending atau sudah berakhir dan digantikan oleh acara yang baru. Di bawah kepemimpinan yang baru ini tidak mendapatkan respon yang bagus dari penonton Cartoon Network. Berikutnya merupakan hadirnya acara live action atau acara yang diperankan oleh seseorang yang ditujukan untuk bersaing dengan Disney Channel dan Nickelodeon. Pada akhirnya tidak mendapatkan respon yang bagus dari penonton dan mendapatkan ulasan yang cukup buruk. Penyebabnya merupakan ala Cartoon Network merupakan saluran yang seharusnya menayangkan kartun sesuai dengan nama salurannya. Hingga pada tahun 2010, Cartoon Network melakukan perubahan besar dari branding acara show yang sebelumnya sudah berakhir dan berganti ke acara yang menarik, dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menarik performa Cartoon Network. Oke, selanjutnya untuk pola pattern. Bisnis model pattern yang digunakan oleh Cartoon Network pada bisnis ini adalah, menurut saya, adalah multi-site platform model. Cartoon Network ini menyatukan antara entertainment anak-anak dengan acara TV show yang dapat menarik bagi semua penonton dan semua kalangan. Acara TV show yang terbagi antara animated, kids show, dan reality TV show, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk bisnis model environment. Yang pertama, market force. Market segmennya Cartoon Network adalah pada bisnis network adalah anak-anak yang berusia 5-12 tahun dan juga umur 13 tahun ke atas atau PG-13. Needs and demand. Adanya permintaan dari penonton akan hiburan dari acara kartun dan juga adanya koleksi kartun dari Warner Bros. Sebelumnya pada tahun 1948 dari Ted Turner, hingga berdirinya Cartoon Network yang idenya sama dengan CNN, namun berbeda dengan CNN, merupakan saluran televisi berita. Cartoon Network merupakan saluran yang menampilkan kartun. Selanjutnya untuk market issue. Belum adanya saluran televisi kabel yang menayangkan acara kartun ditayangkan selama 24 jam. Revenue attractiveness. Yang menjadi revenue attractiveness dari Cartoon Network adalah di mana saluran televisi kabel Cartoon Network yang menayangkan acara-acara kartun yang ditayangkan selama 24 jam non-stop, dan juga acara-acara yang ditampilkan secara unik memiliki identitas sebagai Cartoon Network yang kuat. Selanjutnya untuk industry force. Yang pertama ada competitors maksudnya. Dengan hadirnya kompetitor yang serupa dengan Cartoon Network, di mana kompetitor terbesarnya adalah Nickelodeon dan Disney Channel, sehingga minat dari konsumen terhadap penonton acara tersaingi oleh dua kompetitornya. Maka dari itu, Cartoon Network harus berinovasi dengan menghadirkan acara baru yang dapat menyaingi kompetitor sehingga dapat menarik perhatian dari para penonton atau pelanggan dari TV. Untuk key trend entertainment, anak-anak, TV show, anime, kids show, reality TV show. Selanjutnya untuk macroeconomic force, keadaan di mana Ted Turner yang baru saja membeli studio yang memiliki hak intelektual terhadap kartun animasi dari Warner Bros. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan, maka Ted mendirikan Cartoon Network agar mendapatkan pendapatan.
Oke, selanjutnya untuk value proposition apa? Value proposition ini terbagi dua, yaitu yang pertama customer profile. Untuk customer jobs bisa terbagi untuk anak-anak, remaja, ingin mendapatkan hiburan, mendapatkan pengetahuan. Bisa dilihat untuk job importance-nya. Untuk nama customernya bisa saya panggil dengan kartuner. Lalu lanjut untuk customer pain. Dapat dilihat di customer pain terdapat yaitu bosan, saluran lain yang sedikit menayangkan kartun, saluran lain waktu tayangnya terbatas. Selanjutnya untuk customer gain, mendapatkan hiburan, tontonan kartun selama 24 jam, menambah wawasan bermacam-macam kartun. Lanjut untuk customer profile, bisa dilihat gambar. Lalu untuk value map, terdapat tayangan selama 24 jam, acara reality show untuk anak-anak. Lanjut untuk pain reliever, tayangan kartun menayangkan selama 24 jam, menayangkan banyak kartun. Dan selanjutnya untuk game creator, mengurangi rasa bosan, banyak pilihan kartun, bebas menonton tanpa terikat jadwal tayang. Selanjutnya untuk value map, bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya untuk feed. Menurut saya, berdasarkan pendapat saya ini sudah fit. Oke, lanjut. Oke, penjelasan mengapa bisnis falls dan atau rise. Pada rise, pada poin utamanya mengapa Cartoon Network rise adalah merupakan saluran televisi yang menayangkan kartun selama 24 jam non-stop. Lalu pemasarannya digabungkan dengan penjualan TNT, sehingga konsumen membeli produk dengan dua saluran televisi kabel. Selanjutnya dengan adanya acara kartun yang unik, tidak hanya menayangkan kartun biasa, tidak menyimpang dari kartun, dan juga Cartoon Network menemukan identitasnya sebagai saluran televisi kabel yang menayangkan acara kartun. Lalu false. Pada false terdapat 4 faktor utama membuat Cartoon Network false, yaitu pertama, melakukan merger terhadap AOL dengan biaya paling besar di sejarah. Kedua, melakukan rebranding yang tidak perlu dilakukan. Lalu yang ketiga, kartun-kartun original mulai tamat sehingga minat penonton berkurang terhadap Cartoon Network karena acara kartun yang disukai penonton sudah tamat. Dan yang terakhir adalah live action atau acara yang menggunakan pemeran manusia untuk acaranya. Acara ini kurang diminati dan juga melenceng dari visi dari Cartoon Network. Oke, selanjutnya untuk solusi bisnis Anda berupa produk atau jasa baru dapat dilihat. Secara keseluruhan memang tidak ada yang bisa ditambahkan, berdasarkan pendapat saya memang sudah pas. Cuman untuk produk dan service saya tambahkan satu untuk tayangan di YouTube atau di platform lain. Untuk perusahaan Cartoon Network sudah cukup baik. Memang untuk opsional jadi tayangan di YouTube. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari bisnis Cartoon Network adalah pada saat membangun Cartoon Network, pada pemasarannya cukup ampuh dengan memasarkan bersamaan dengan saluran TNT yang sudah besar, dan juga saluran televisi ini memiliki kelebihan dibandingkan kompetitornya, yaitu format penayangan secara 24 jam non-stop dan juga inovasi acara yang terus menerus sehingga penonton terutama pada anak-anak. Lalu pada saat false terdapat 4 kesalahan fatal yang harus dihindari. Yang pertama, biaya merger kepada AOL yang sangat besar dalam sejarahnya. Lalu melakukan rebranding yang sebenarnya belum tentu itu berguna atau belum waktunya untuk melakukan rebranding. Lalu selanjutnya acara kartun yang sudah mulai tamat.
Pada bagian ini memang tidak bisa dihindari, namun bisa melakukan tindakan untuk dapat menarik penonton kembali dengan melakukan teaser atau semacamnya. Dan yang terakhir, menghadirkan live action yang tidak sesuai dengan Cartoon Network yang menayangkan animasi 2 dimensi, yang dimana penonton mencari adalah kartun bukan live action. Live action ini ditujukan untuk menyaingi dari kompetitor-kompetitor seperti Disney Channel dan Nickelodeon yang menampilkan acara live action. Lalu implikasi bisnis apa yang pelajaran yang dapat kita ambil adalah dari pelajaran bisnis Cartoon Network, saya belajar tentang untuk dapat rise perusahaan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang diambil dari Cartoon Network. Saya mengambil pelajaran dari posisi rise untuk dapat membuat identitas perusahaan yang kuat dan yang unik sehingga konsumen selalu dapat mengingat menggunakan perusahaan kita. Dan yang selanjutnya, hal yang dapat dipelajari pada posisi false adalah selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan, terutama saat merger atau yang dengan perusahaan lain yang tidak menimbulkan terlalu banyak perubahan. Selanjutnya, dapat mempertahankan identitas perusahaan, tidak melakukan rebranding yang sesuatu yang konsumen selalu ingat, tetap harus berinovasi dan juga tidak harus menerus mengikuti apa yang kompetitor coba lakukan. Jadilah seperti identitas yang sudah ada atau yang tertanam pada konsumen. Dan yang terakhir paling penting adalah jangan pernah menyerah.